Shalom saudara-saudara, sahabat-sahabat Kohodos dimanapun kalian berada saat ini. Biarlah damai, kasih, dan penyertaan Tuhan selalu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya apapun yang kita kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Pelayanan saudara-saudara dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah hidup kita penuh berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam video hari ini, kita akan lanjutkan renungan kita bersama saya, Pastor Sipairu. Saudara-saudara, saya akan mengulangi sedikit tentang renungan kita yang sudah kita bahas beberapa yang lalu. Nah, di pembahasan sebelumnya kita dapat melihat dan belajar bersama-sama bahwa para murid atau gereja mula-mula pada waktu itu disebut sebagai pengikut jalan, yang artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada waktu itu disebut sebagai atau dikenal sebagai pengikut jalan. Istilah ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus bukan sekedar sebuah pengakuan, tetapi sebuah kehidupan yang dijalani setiap hari. Mengikuti jalan berarti mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menyerahkan hidup untuk berjalan bersamanya. Kemudian, kita juga telah belajar bahwa jalan Tuhan bukan sekedar aturan agama atau tradisi rohani. Jalan Tuhan adalah cara hidup yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Hidup yang berjalan dalam kebenaran, dalam ketaatan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku, namun sebuah pertanyaan penting untuk kita bahas bersama-sama, yaitu siapakah pribadi yang menjadi jalan itu? Dan di dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bahwa Yesus sendirilah sang jalan itu. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, oleh karena itu dalam video hari ini judul renungannya saya beri Yesus Sang Jalan Itu. Saudaraku, hidup ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Setiap hari kita berjalan melewati waktu demi waktu, langkah demi langkah. Sejak kita lahir sampai hari ini, kita terus berjalan di dalam perjalanan hidup ini. Dan yang menariknya adalah dalam perjalanan hidup kita tidak pernah bisa kembali ke masa yang sudah lewat. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita ulangi lagi. Hari kemarin tidak bisa kita jalani kembali. Hidup ini terus berjalan menuju ke depan. Itulah sebabnya perjalanan hidup menjadi sangat penting, karena arah perjalanan kita akan menentukan kemana hidup kita akan sampai. Masalahnya adalah banyak orang berjalan di dalam hidup tanpa benar-benar mengetahui ke arah mana mereka berjalan. Ada yang berjalan mengejar keberhasilan, ada yang berjalan mengejar harta, ada yang berjalan hanya berusaha bertahan dari berbagai pergumulan hidup. Namun di dalam hati manusia sering ada pertanyaan yang tidak terucapkan, yaitu kemana sebenarnya hidup ini sedang menuju? Apakah ada jalan yang benar bagi hidup ini? Saudaraku, Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas. Manusia membutuhkan jalan yang benar untuk sampai kepada Allah dan rencana Allah yang sempurna dalam kehidupannya. Dan kabar baiknya adalah Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa arah. Allah memberikan jalan itu kepada dunia. Mari kita perhatikan di dalam teks Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudaraku yang terkasih, perhatikan perkataan Yesus ini. Ia tidak berkata bahwa ia hanya menunjukkan jalan. Ia tidak berkata bahwa ia sekedar mengajarkan jalan. Yesus berkata dengan tegas, akulah jalan. Artinya, di tengah perjalanan hidup manusia yang penuh dengan kebingungan, ketidakpastian, Tuhan Yesus memberikan satu jalan yang pasti, satu jalan yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari ini tentang Yesus sang jalan itu? Yang pertama, hidup manusia membutuhkan arah yang benar. Saudaraku, hidup ini bukan sekedar perjalanan yang panjang. Hidup ini adalah perjalanan yang membutuhkan arah yang benar dan tepat. Jika seseorang berjalan tanpa arah, sejauh apapun ia berjalan, ia tidak akan pernah sampai ke tempat yang benar. Banyak orang di dunia ini berjalan dengan sangat sibuk. Mereka bekerja keras, mengejar banyak hal, tetapi dalam hati mereka tetap merasa kosong. Mengapa? Karena mereka berjalan tanpa menemukan jalan yang benar bagi hidup mereka. Saudaraku, Yesus datang memberikan arah yang benar bagi kehidupan manusia, bagi hidup saya dan saudara. Di dalam Dia, hidup kita tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Di dalam Yesus, hidup kita penuh dengan tujuan, dan Dia akan mengarahkan kita kepada rencananya yang sempurna, penuh dengan berkat dan penyertaan-Nya yang senantiasa ada dalam hidup kita. Yang kedua, Yesus bukan hanya penunjuk jalan, tetapi jalan itu sendiri. Saudaraku, banyak tokoh agama di dunia mengajarkan bagaimana manusia harus hidup. Mereka memberikan nasihat dan petunjuk, tetapi Yesus berbeda. Yesus tidak hanya memberikan petunjuk jalan, tetapi Ia berkata, "Akulah jalan." Artinya, keselamatan, pengampunan dosa, dan kehidupan yang kekal tidak ditemukan dalam usaha manusia, tetapi ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika seseorang yang datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, ia menemukan jalan yang tepat, yang membawa hidupnya kembali kepada Allah. Yang ketiga, mengikut Yesus berarti menyerahkan hidup kepadanya. Saudaraku, menjadi pengikut jalan, dalam tanda petik, bukan hanya mengetahui siapa Yesus. Mengikuti Yesus berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan bergantung penuh kepadanya, bukan kepada apapun atau oleh siapapun, tetapi hanya kepada Yesus Kristus. Artinya, kita belajar mempercayai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita bingung, kita datang kepadanya. Ketika kita lemah, kita bersandar kepadanya. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita kembali kepadanya. Roh Kudus menginsafkan kita atas setiap pelanggaran yang kita buat. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Nah, saudara-saudaraku, Yesus menerima orang-orang yang datang kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika engkau jatuh dalam dosa, cepat-cepat datang kepada Yesus. Memang roh penurut, tapi daging lemah. Yang keempat, yang terakhir, hanya Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang sejati. Banyak orang mencari kebahagiaan di berbagai tempat. Mereka berharap harta, keberhasilan, atau kesenangan hidup bisa memberikan kepuasan. Tetapi saudara-saudaraku, Alkitab jelas mengatakan kita harus waspada terhadap tipu daya kekayaan. Saya yakin Yesus tidak menentang kekayaan, tetapi Yesus memberikan peringatan dan awasan bagi kita supaya kita waspada terhadap tipu daya kekayaan itu. Nah, saudaraku yang terkasih, Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus. Ketika seseorang berjalan bersama Kristus, ia menemukan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketika seseorang berjalan bersama Kristus, ia menemukan cinta yang terbaik, melebihi cinta yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah perjalanan yang tidak bisa diulang kembali. Setiap hari kita berjalan semakin dekat kepada tujuan akhir hidup kita. Karena itu, pertanyaannya yang sangat penting adalah, apakah kita sudah berjalan di jalan yang benar? Jika hari ini hati kita rindu menemukan arah hidup yang sejati, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepadanya.
sebab Dia adalah jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jika engkau mendengar renungan hari ini, engkau diberkati. Mari datang kepada Yesus Kristus. Mungkin engkau saudara-saudaraku yang belum berkesempatan mengenali Yesus Kristus, mari buka hatimu supaya Roh Kudus membimbing engkau. Sebelum kita tutup renungan ini, bagi saudara-saudara yang ingin hidupnya diubahkan oleh Tuhan, bagi saudara-saudara yang ingin atau rindu diberkati oleh Tuhan, atau saudara-saudara yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, atau engkau yang ingin kenal Yesus Kristus, mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami meminta dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Engkau yang hari ini datang dengan beban berat, hamba berdoa dalam nama Yesus, Yesus akan memberikan kelegaan dan membuka jalan bagimu, sebab Ia adalah jalan itu sendiri. Engkau yang hari ini tersesat, hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya Roh Kudus mengubah, bekerja dengan luar biasa untuk datang kepada Yesus. Engkau yang ingin kenal Yesus hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, supaya engkau datang kepada Tuhan. Buka hatimu dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan mulai hari ini engkau menerima keselamatan yang kekal, kerajaan surga menjadi bagian hidupmu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.